belum bisa dilakukan. Pemkot Jambi menjamin kemudahan bagi korban kebakaran di Lego dalam mengurus kehilangan surat berharga. Peringati 10 Muharram, Pemprov Jambi santuni 1.570 anak yatim piatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini edisi Sabtu 29 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ombil Hayadi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, masih terkendala cuaca yang tidak mendukung. Pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca di wilayah Provinsi Jambi masih belum bisa dilakukan. Pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca di wilayah Provinsi Jambi masih belum bisa dilakukan. Meskipun BNPB sudah memastikan akan mulai mengintensifkan kegiatan tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah menjelaskan, pelaksanaan TMC masih terkendala cuaca yang tidak mendukung. Belum adanya potensi penyemayan awan yang dapat dilakukan, menjadi kendala utama belum dilakukannya hujan buatan. Kondisi cuaca panas yang terjadi dalam beberapa hari terakhir tidak memungkinkan untuk dilakukannya kegiatan TMC. Bahyuni menekankan Satgas Karhutla Provinsi Jambi bersama BNPB akan terus memantau perubahan cuaca yang terjadi setiap hari berdasarkan data yang disampaikan oleh BMKG. Jika potensi penyemayan awan mendukung, pelaksanaan TMC di wilayah Provinsi Jambi akan langsung dilakukan BNPB dari Sumatera Selatan. Sudah kita usulkan, Pak Gubernur sudah membuat surat kepada Kepala BNPB dan sudah disetujui. Cuma karena memang potensi untuk dilakukan penyemayan itu yang nggak ada. Nah, kalau itu ada, akan dilakukan untuk buatan. Tapi sudah standby. Begitu nanti potensi menurut BMKG bisa dilakukan penyemayan, kita lakukan hujan buatan. Pelaksanaan program hujan buatan ditargetkan dapat membasahi seluruh wilayah rawan kebakaran, hingga terpenuhinya tempat-tempat cadangan air, baik di waduk, embung, maupun sumur-sumur masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara PJ Bupati Kabupaten Tebo, Aspan mengapresiasi perusahaan perkebunan yang sudah memberikan penghargaan dan juga melakukan penandatanganan nota kesepakatan kepada 5 desa di wilayah Kecamatan Sumai. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tebo. Ada 5 desa yang ditunjuk dan dijadikan contoh dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tebo. 5 desa ini diajak kerjasama dan melakukan penandatanganan nota kesepakatan oleh Perkebunan PT Rigunas yang disaksikan langsung oleh PJ Bupati Tebo Aspan. Adapun 5 desa yang menandatangani nota kesepakatan tersebut, yakni Desa Semambu, Desa Suwo-Suwo, Desa Tuo Sumai, Moro Sekalo, dan Desa Triti. Penjabat Bupati Tebo Aspan memberikan dukungan terhadap kegiatan yang diprakarsai oleh PT Rigunas. Kedepannya, kegiatan seperti ini dapat dicontoh dan ditularkan ke perusahaan lain di wilayah Kabupaten Tebo. PJ Bupati Tebo Aspan mengatakan, tahun ini cukup memprihatinkan dengan adanya El Nino. Pemerintah Kabupaten Tebo diminta selalu waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan. Pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Satgas menyediakan 2 helikopter yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi. Yang pertama ini nanti kita akan kumpulkan 10 perusahaan ini. 10 perusahaan ini kan sebagai best practice bagi mereka. Jadi kita bukan hanya ngomong, kita sudah bisa memberikan contoh. Kamu contoh loh seperti ini yang sudah dilakukan. Nah, kita harapkan ini. Termasuk juga tadi kami sarankan kepada ASEAN Agri tahun depan untuk memberikan penghargaan ini, meskipun biayanya tidak seberapa, ini ada tingkatannya. Ada peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, sehingga mereka yang belum tanam termotivasi untuk berbuat juga ke depan. Manajer Grup PT Rigunas ASEAN Agri Muhammad mengatakan, perusahaan memiliki komitmen dalam pencegahan karhutla dengan bekerja sama dengan aliansi serta komunitas masyarakat. Komitmen dalam pembukaan lahan tanpa menggunakan pembakaran lahan.
Komitmen ini membuat perusahaan terus menjaga lingkungan, terutama dalam pembukaan lahan sawit. 5 desa yang ditunjuk dinilai layak mendapatkan predikat desa bebas api, karena minimnya kejadian kebakaran di desa tersebut. Penghargaan itu diberikan terhadap desa-desa yang sudah menandatangani MOU dan memenuhi apa-apa yang menjadi kriteria dalam MOU. Salah satunya adalah tidak ada kebakaran, ya kan, tidak ada kebakaran hutan dan lahan, ya kan. Pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan Desa Bebas Api kepada Desa Semambu, Kecamatan Sumai sebesar 50 juta rupiah. Penghargaannya diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas di desa. Selain PJ Bupati, kegiatan juga dihadiri oleh instansi terkait seperti TNI, Polri, BPBD maupun instansi lainnya. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemkot Jambi menjamin kemudahan bagi korban kebakaran di Kelurahan Lego dalam mengurus kehilangan surat berharga. Pemkot bakal memfasilitasi warga agar dapat mengembalikan surat berharganya. Kebakaran dahsyat yang terjadi di Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi Kamis lalu masih menyisakan duka. Sebagian warga tidak dapat menyelamatkan harta benda berharganya lantaran api yang cepat meluas. Menyikapi hal itu, Wali Kota Jambi Syarif Fasya menjamin dan memfasilitasi korban kebakaran dalam mengembalikan surat berharganya, seperti sertifikat, ijazah, data kependudukan, dan sejumlah surat dan buku berharga lainnya. Pemkot memerintahkan Camat Danau Sipin untuk segera mendata para korban dan membantu mengurus administrasi kependudukan. Selain itu, Pemkot juga meminta Polsek Lanaipura untuk mengeluarkan surat bukti kehilangan bagi para korban. Sementara terkait ijazah SMA, Pemkot akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kan kalau ada ijazah yang terbakar, sertifikat, cepat laporkan. Nanti kita buatkan dulu surat keterangan terbakarnya, baik nanti mungkin dari kepolisian dan lain sebagainya. Nanti untuk ijazah SD, SMP nanti akan menjadi tanggung jawab kita. Untuk sertifikat nanti akan kita koordinasikan dengan BPN nanti. Kalau nanti ada ijazah SMA yang terbakar, kita akan koordinasi dengan Pemprov melalui Diknasnya nanti. Sebelumnya, kebakaran dahsyat terjadi di kawasan RT 08 Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi pada Kamis lalu. Kebakaran disebabkan oleh kompor gas yang meledak akibat ditinggal pergi pemilik rumah saat memasak. Kebakaran ini menghanguskan 33 rumah warga. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara korban kebakaran di Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi memilih bertahan di sekitar rumah mereka. Selain mengungsi ke rumah tetangga, sebagian korban memilih mendirikan tenda di sekitar rumah yang terbakar. Menggunakan terpal bantuan dari Dinas Sosial, warga korban kebakaran dahsyat di Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, mendirikan tenda darurat di sekitar rumah yang terbakar. Mereka memilih bertahan hidup dengan berkumpul bersama sanak saudara mereka yang juga menjadi korban kebakaran. Meski dengan kondisi seadanya, mereka mengaku memilih bertahan di kawasan ini sambil menunggu bantuan perbaikan rumah. Sejauh ini, bantuan makanan hingga selimut, alas tidur, dan air bersih mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, salah seorang warga mengaku membutuhkan kompor untuk memasak air. Apalagi saat ini dirinya memiliki penyakit asma dan harus selalu minum air hangat. Butuhnya itulah tadi yang satu tuh, saya minta kompor untuk masak air. Kenapa butuh kompor, Bu? Karena saya mau jerang air, pengen bikin air teh, apa gitu kan. Udah meski ke depan dulu gitu. Ya butuhan lain lah, apalagi seperti saya penyakit asma harus minumnya anget-anget. Sementara itu, dapur umum dan tenda bantuan sudah didirikan dan dioperasikan oleh tim Tagana Dinsos Kota Jambi. Dinsos juga mendirikan kamar mandi darurat yang bisa digunakan para korban kebakaran. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Jambi menyalurkan bantuan kepada para korban kebakaran di Kelurahan Lego. Bantuan tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para korban kebakaran. Pemerintah Kota Jambi memberikan bantuan seperti beras, makanan ringan, dan sejumlah pakaian kepada para korban kebakaran. Penyaluran tersebut diberikan langsung oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasya kepada korban kebakaran di lapangan voli di Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi pada Jumat sore. Bantuan tersebut merupakan hasil sumbangan dari Pemkot Jambi, pengurus PKK, dan sejumlah dermawan.
Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban yang kehilangan harta dan benda setelah insiden kebakaran pada Kamis lalu. Dan hari ini saya ke sini membawa bantuan, termasuk bantuan dari PKK. Ya, dari PKK juga, ibu-ibu PKK mengumpulkan bantuan, dan hari ini saya instruksikan kepada seluruh OPD, ASN di Kota Jambi untuk menggalang bantuan sepemkot ya, bantuan. Jadi tidak bantuan berupa barang lagi, tapi uang saja. Pemkot Jambi juga menjamin keberlangsungan hidup bagi para korban selama masa tanggap darurat. Dapur umum dan tenda pengungsian yang awalnya beroperasi selama 7 hari bakal disiagakan hingga kehidupan warga kembali normal. Selain itu, Fasya juga berjanji pada minggu ini akan memberikan bantuan tunai dari Jambi Peduli untuk para korban. Hari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, PDAM Tirta Mayang memastikan pasokan air bersih untuk korban kebakaran tersedia. Ribuan liter disiapkan PDAM guna menyuplai kebutuhan warga sehari-hari. Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Mayang menyiapkan 8.000 liter air bersih setiap harinya untuk para korban kebakaran di RT 8 Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Pasokan air bersih tersebut disimpan dalam 4 penampungan air yang disiapkan oleh PDAM dan RT setempat. Pasokan air bersih terus dipantau oleh petugas PDAM Tirta Mayang yang disiagakan di lokasi kejadian. PDAM Tirta Mayang menjamin para korban kebakaran tidak kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Standby kan ada staf kita di sini, jadi menginformasikan kerjasama dengan RT sini, kalau jika sekiranya itu berkurang akan kita langsung kita isi. Itu sampai nanti kondisinya sini sudah pulih ya. Karena di sini ada 33 dan itu menjadi pelanggan aktif kan ada sekitar 20. Selain pasokan air bersih, Dinas PUPR Kota Jambi juga bakal membangun kamar mandi darurat untuk para korban kebakaran. Hal itu agar para korban mendapatkan fasilitas MCK yang cukup. Untuk saat ini hanya ada 2 unit yang tersedia. Pembangunan kamar mandi darurat sesuai dengan permintaan para korban. Diharapkan dengan tambahan fasilitas MCK tersebut, kebersihan korban kebakaran dapat terjaga sehingga mengurangi risiko terkena penyakit. Hari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tokoh masyarakat sekaligus anggota Komisi 8 DPR RI Hasan Basri Agus menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran. HBA turut merasa sedih karena lokasi kebakaran tersebut memiliki sejarah tersendiri bagi dirinya. Tokoh masyarakat sekaligus anggota DPR RI Komisi 8 Hasan Basri Agus mengunjungi lokasi kebakaran 33 rumah di kawasan RT 08 Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi pada Jumat kemarin. HBA melihat langsung puing-puing kebakaran di kawasan tersebut. Menurut HBA, salah satu rumah yang terbakar merupakan tempat ia tinggal dulu saat kuliah. Kebakaran yang terjadi menimbulkan duka dan rasa prihatin darinya. HBA juga menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang kepada para korban. HBA berjanji akan terus mendorong pemerintah agar dapat membantu para korban. Ya, mudah-mudahan beliau ini tabah menghadapi musibah ini, dan biasanya musibah itu datang nanti akan ada kembali yang mungkin lebih baik. Itulah yang kita harapkan, dan kami juga hari ini membawa bantuan sekedar ada sembako, kemudian ada juga kain untuk masyarakat yang terkena musibah, ada sekedar mungkin nama-nama jajan anak-anak. Setelah meninjau lokasi, Hasan Basri Agus juga menyapa para korban dan meminta para korban agar bersabar atas musibah yang dialami. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Pemprov Jambi masih kaji alokasi dana Pilkada 2024. Informasinya sesaat lagi. Anda kembali bersama kami dalam Jambi hari ini di segmen menuju pemilu 2024. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi segera menindaklanjuti surat edaran dana Pilkada di mana Pemprov akan melakukan rapat bersama, melakukan pengkajian anggaran untuk KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan Pilkada.
Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran ke pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2024 di setiap daerah. Kemendagri meminta pemerintah mengalokasikan 40% dari APBD tahun 2023 untuk pelaksanaan Pilkada. Menyikapi hal itu, pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan rapat bersama dan mengkaji usulan anggaran untuk pemilu dari KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi masih akan melakukan rasionalisasi atau penyesuaian anggaran terlebih dahulu agar alokasi dana yang dibutuhkan saat Pilkada 2024 sesuai peruntukan. Usulan dari KPU, usulan dari Bawaslu untuk anggaran Pilkada 2024 ya. Kapan mulai disalurkan, Bang? Kalau disalurkannya sih paling lambat ya Desember lah ya. Karena sebetulnya minimal 1 bulan menjelang tahapan sudah ditransfer dananya ke KPU. Setelah anggaran Pilkada 2024 ditetapkan, pemerintah Provinsi Jambi langsung menyalurkan dana itu 1 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada 2024. Joko TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tuntaskan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula. Perekaman KTP elektronik dilakukan secara jemput bola ke 18 kecamatan dalam Kota Sungai Penuh. 1.050 pemilih pemula di Kota Sungai Penuh belum memiliki KTP elektronik. Untuk menuntaskan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh melakukan jemput bola dengan turun langsung ke 18 kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh. Pemilih pemula yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap pada pemilu serentak 2024 sudah memiliki KTP elektronik sebelum dilaksanakannya pemungutan suara. Kami dari Dukcapil itu membuat jadwal untuk perekaman KTPL untuk 8 kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh. Yang di 8 kecamatan itu sesuai dengan data yang kami himpun itu sebanyak 1.050 yang belum memiliki KTPL. Jadi maka oleh sebab itu kami telah membuat jadwal itu secara maraton ya untuk kecamatan. Ini merupakan kerjasama antara KPU Kota Sungai Penuh dengan Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh dalam rangka merekam pemilih yang di dalam PT yang sudah kita sahkan ada pemilih kategori pemilih non KTPL, artinya pemilih yang berusia 17 tahun sampai pemungutan suara. Pada pemilu 2024, jumlah DPT di Kota Sungai Penuh mencapai 72.598 orang yang tersebar di 69 desa dan kelurahan, serta 299 TPS dalam Kota Sungai Penuh. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara, memperingati 10 Muharram 1445 Hijriah atau Lebaran Anak, Idul Yatama yang jatuh pada tanggal 28 Juli 2023, Majelis Taklim Langgar Al-Muhajirin Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi membagikan tali asi kepada puluhan anak yatim dan piatu. Majelis Taklim Langgar Al-Muhajirin Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jumat sore membagikan tali asih kepada anak yatim piatu. Pembagian tali asih ini dalam rangka memperingati 10 Muharram 1445 Hijriah atau Lebaran Anak Idul Yatama yang jatuh pada tanggal 28 Juli 2023. Ketua Majelis Taklim Langgar Al-Muhajirin Nur Syamsiah mengatakan, tali asih ini merupakan bentuk kepedulian antar sesama, khususnya kepada anak yatim piatu yang membutuhkan. Setidaknya terdapat 28 anak yatim piatu dari 4 RT yang diberikan tali asih pada kegiatan ini. Tokoh agama Ustadz Hadi Kurniawan mengatakan, pada bulan Muharram terdapat beberapa amalan yang dianjurkan dilaksanakan bagi umat Islam. Selain berpuasa serta membaca doa akhir dan awal tahun, amalan yang juga dapat dilakukan umat Islam yakni dengan bersedekah dan menyantuni anak yatim piatu di tanggal 10 Muharram. Hal ini telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selalu menyantuni dan menyayangi anak yatim piatu. Alhamdulillah tentunya Kecamatan
pertama kita panjatkan bahwa tujuan kami adalah untuk berbagi. Setelah kami lihat sendiri bahwa anak yatim itu sangat membutuhkan. Jadi tidak sia-sia kalau kita berbagi kepada anak-anak yatim yang memang perlu bantuan kita. Banyak sekali amalia-amalia yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di bulan Muharram ini. Yang pertama, ketika kita mengakhiri bulan Zulhijjah, maka kita membaca doa akhir tahun. Dan ketika kita memasuki bulan Muharram, meski telah dianjurkan untuk berbagi dan menyantuni anak yatim piatu di tanggal 10 Muharram, namun Ustadz Hadi tetap mengajak seluruh umat Islam untuk senantiasa berbagi ke sesama yang membutuhkan. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, melestarikan nilai-nilai ajaran agama yang mengarahkan masyarakat menuju kebaikan, pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan kegiatan berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Memperingati 10 Muharram 1445 Hijriah, pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan kegiatan berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, kegiatan ini sebagai salah satu wadah untuk menanamkan nilai dan ajaran agama kepada masyarakat, khususnya dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan agamis. Melestarikan nilai-nilai ajaran agama yang mengarahkan masyarakat menuju kebaikan melalui pembangunan sikap saling berbagi dan menghormati, diharapkan mampu berdampak baik pada percepatan pemajuan daerah. Pada peringatan 10 Muharram tahun 2023, pemerintah membagikan santunan kepada 1.570 orang anak yatim piatu. Setiap anak mendapatkan santunan senilai Rp500.000. Santunan ini merupakan bantuan yang diupayakan pemerintah Provinsi Jambi melalui kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari Basnas hingga pihak swasta. Al-Haris berharap kegiatan berbagi ini memberikan kebahagiaan bagi anak yatim piatu untuk terus bersemangat menyongsong masa depan yang cerah. Nah, kalau jumlah yang ada tadi mungkin lebih dari 10.000. Ya, tapi oleh karena itu kita berharap ini menjadi momentum kita bangkit kembali seiring dengan kita masuk ke Agustus, di mana bulan kita proklamasi kemerdekaan. Jadi semuanya kita satukan dalam kolaborasi cinta tanah air dan cinta pada Allah. Wujudnya tadi tanah air, bendera merah putih, cinta pada Allah, anak yatim tadi. Pada peringatan 10 Muharram 1445 Hijriah, pemerintah Provinsi Jambi menggabungkan kegiatan tersebut dengan kirap pengibaran 10.000 bendera merah putih serentak se-Provinsi Jambi tahun 2023. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Pemkab Muaro Jambi juga memperingati 10 Muharram dengan melaksanakan zikir bersama dan menyantuni ratusan anak yatim. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Di bawah kepemimpinan Bahyuni Deliansyah, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali menggelar zikir bersama pada Jumat 28 Juli 2023. Zikir dengan mengusung tema membangun spirit baru dalam menguatkan persaudaraan dan kepedulian terhadap sesama, digelar dalam rangka peringatan 10 Muharram 1445 Hijriah. Selain melaksanakan zikir bersama, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah bersama Ketua TPPKK Faradila Zahara juga menyantuni ratusan anak yatim dan kaum duafa. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah berharap masyarakat Muaro Jambi khususnya umat Islam dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan santunan yang diberikan dapat memberikan rasa kebahagiaan kepada anak yatim piatu. Bahyuni berpesan kepada masyarakat untuk saling membantu antar sesama. Tidak saya banggakan, kegiatan ini terus berlangsung. Kemarin 2 hari yang lalu saya bersama Kepala Basnas juga memberikan bantuan santunan kurang lebih 184 anak di Kecamatan Jalukum. Ketua TPPKK Muaro Jambi, Faradila Zahara mengatakan, kegiatan keagamaan terus digelar di Rumah Dinas Bupati yang bekerja sama dengan BKMT Muaro Jambi. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan mampu memperkaya ilmu keagamaan kepada generasi muda di Muaro Jambi khususnya. Hari ini tepat dengan peringatan 10 Muharram,
saya selaku penasehat dari BKMT beserta Ketua BKMT Kabupaten Muara Jambi melaksanakan zikir bersama dan juga pemberian santunan kepada anak yatim yang berada di Kabupaten Muara Jambi. Kepedulian kepala daerah ini sangat membantu bagi masyarakat, terutama bagi anak yatim. Hal ini terlihat dari raut wajah gembira anak-anak yang hadir dalam kegiatan yang berlangsung di rumah dinas Bupati Muara Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sambut HUT RI, PJ Bupati Muara Jambi berikan ribuan bendera merah putih kepada masyarakat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Saudara tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Sebelum puncak pelaksanaan Festival Candi Muara Jambi tahun 2023, Pemkab Muara Jambi menggelar jalan santai dan senam bersama masyarakat Bumi Sailun Salimbai. Penjabat Bupati Muara Jambi melepas langsung jalan santai dalam rangka Festival Candi Kabupaten Muara Jambi di Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota Muara Jambi. Sebelum pelepasan jalan santai sejauh 500 meter, PJ Bupati bersama Ketua TPPKK Muara Jambi dan unsur Forkopimda serta masyarakat setempat menggelar senam bersama di tepian Sungai Batanghari. Rombongan juga meninjau stand para pelaku UMKM Muara Jambi. Penjabat Bupati Muara Jambi, Bahyuni Diliansyah bersama rombongan juga mengunjungi cagar budaya Candi Pematang Jering. PJ Bupati berkomitmen untuk dapat memperkenalkan Candi Pematang Jering ke masyarakat luas, baik nasional bahkan internasional. Hadirnya cagar budaya ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Jambi, khususnya di Desa Pematang Jering. Di Desa Pematang Jering dalam rangka memperkenalkan, mempromosikan candi yang ada di Desa Pematang Jering. Harapannya nanti ketika ini sudah dipromosikan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sama pemerintah kabupaten sama-sama untuk bisa membangun, memperkenalkan pariwisata yang ada di kabupaten. Pada kunjungannya ke cagar budaya Candi Pematang Jering, PJ Bupati juga melakukan pembersihan di kawasan percandian. Pak Yuni berharap seluruh masyarakat dapat menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di desa setempat. Festival Candi Muara Jambi yang digelar pemerintah Muara Jambi ini akan berlangsung selama 2 hari, dimulai tanggal 29 sampai 30 Juli besok. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, menyambut hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia tahun 2023, pemerintah Kabupaten Muara Jambi telah menyiapkan 10.000 bendera yang akan dibagikan kepada masyarakat. Menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023, penjabat Bupati Muara Jambi, Bahyuni Diliansyah memberikan ribuan bendera merah putih kepada masyarakat dan para pengendara yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Jambi, Pekanbaru Riau. Pembagian bendera ini dilakukan bersama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Muara Jambi. PJ Bupati Muara Jambi, Bahyuni Diliansyah mengatakan, Pemkab Muara Jambi telah menyediakan 10.000 bendera untuk dibagikan kepada masyarakat. Pak Yuni mengimbau agar seluruh masyarakat Muara Jambi memasang bendera di depan rumah sebagai bentuk penghargaan kepada para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. NKRI, harga mati. Untuk merayakan HUT kemerdekaan, maka kita memberikan himbauan kepada masyarakat untuk memasang bendera merah putih di setiap rumahnya. Kami pemerintah Kabupaten Muara Jambi membagikan bendera kepada masyarakat yang melintas untuk bisa menyemangati apabila nanti tetangganya atau keluarganya belum memasang bendera merah putih untuk dipasang. Berapa bendera yang kita serahkan hari ini ada 3.000, nanti terus sampai 10.000. Masyarakat dan para pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 sangat antusias menerima bendera merah putih yang dibagikan oleh PJ Bupati Bahyuni Diliansyah bersama dengan Forkopimda. PJ Bupati Bahyuni juga berpesan kepada generasi muda untuk dapat mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. NKRI, harga mati. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Hadiri Hari Puncak Koperasi Nasional ke-76 tahun 2023, Wakil Bupati Bungo mengajak koperasi bersinergi wujudkan ekonomi Bungo maju dan sejahtera.
Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto menghadiri peringatan Hari Koperasi Nasional ke-76 tahun 2023. Bertempat di pelataran parkir Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bungo. Safrudin Dwi Aprianto mengatakan, keberadaan koperasi berpengaruh besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Koperasi mempunyai akar dan batang yang kokoh serta mampu melindungi serta mengayomi ekonomi anggotanya dan masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Bungo. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu mendukung kehadiran koperasi, baik di kota maupun di desa serta di tengah masyarakat. Pada hari puncak peringatan Hari Koperasi Nasional yang ke-76 tahun 2023, masyarakat Bungo diajak bersama-sama menjaga dan menjadi bagian dari koperasi. Pemajuan koperasi menjadi kunci kesejahteraan bagi masyarakat di Bungo. Koperasi Jaya Masyarakat Sejahtera. Kita akan bagi-bagi dengan baik. Ingat mana wisbolnya bang? Ada wisbolnya? Ya, undiannya. Ya, kita langsung saja. Karena kita juga mengingat waktu. Oke. Kita bagaimana mekanisme kita panggil banyak pihak atau bagaimana untuk Puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-76 tahun 2023 diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan seperti lomba fashion show batik Bungo antar sekolah serta antar OPD di lingkup Pemkab Bungo, jajanan kuliner hasil dari seluruh UMKM, pemberian penghargaan bagi koperasi berprestasi, serta peninjauan stand UMKM dan pasar murah. Kegiatan puncak Hari Koperasi Nasional ke-76 tahun 2023 tingkat Kabupaten Bungo ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Batanghari, Permodalan Nasional Madani Jambi melaksanakan program Ruang Pintar di TK Dharma Wanita Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam. Selain berperan dalam mendukung kesejahteraan pelaku usaha lewat sektor pinjaman modal tanpa agunan, Permodalan Nasional Madani atau PNM Jambi juga fokus terhadap kepedulian pendidikan yang ada di Provinsi Jambi. Salah satunya yang dilakukan di Kabupaten Batanghari pada Jumat kemarin. Melalui program Ruang Pintar, PNM bekerja sama dengan Jasa Raharja Jambi menyalurkan sejumlah perangkat kebutuhan pendidikan berupa laptop, jaringan internet, buku, meja belajar, hingga guru pendamping bagi Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam. Pimpinan PNM Cabang Jambi, Beni Satria mengatakan, Ruang Pintar ini merupakan salah satu dari program sosial lingkungan dari PNM dan untuk Kabupaten Batanghari, program tersebut baru pertama kali dilakukan. Jadi ini merupakan program tanggung jawab sosial lingkungan dari PNM, ada tentang pendidikan, sosial dan seterusnya. Yang untuk pendidikan kita melakukan pembukaan ruang pintar untuk anak-anak, fasilitas belajarnya kita siapkan, jaringan internet, peralatan dan seterusnya. Rencana ke depan untuk sarana pendidikan ruang pintar akan kita teruskan. Pada kesempatan itu juga, Asisten 1 Setda Batanghari Muhammad Rifai yang turut hadir dalam acara tersebut mengapresiasi sekaligus berterima kasih dengan program yang dijalani PNM dan Jasa Raharja ini. Dengan harapan ke depan program tersebut dapat terus berkelanjutan. Jelas kita ucapkan terima kasih kepada PNPM, Jasa Raharja dalam hal ini juga untuk membantu ruang pintar ini dan beserta peralatannya yang mendukung, karena jelas ini untuk meningkatkan sumber daya manusia Kabupaten Batanghari sebagaimana sambutan Bapak Bupati sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Batanghari, misi yang keempat terwujudnya masyarakat Kabupaten Batanghari. Tujuan dari kegiatan ini untuk berkontribusi terhadap daerah dalam membangun sumber daya manusia masyarakat serta membentuk karakter anak menjadi lebih baik di dunia pendidikan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Pekan Kreativitas Mahasiswa ketiga PT KIN se-Sumatera dan PT ISA Asia Tenggara telah menuntaskan 29 cabang perlombaan. Panitia PKM juga telah mempersiapkan pelaksanaan seremonial penutupan yang diselenggarakan pada Sabtu malam. Pelaksanaan Pekan Kreativitas Mahasiswa ketiga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Sumatera dan Perguruan Tinggi Islam se-Asia Tenggara memasuki hari kelima. PKM PT KIN se-Sumatera dan PT ISA Asia Tenggara yang diselenggarakan di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi berlangsung lancar.
Kegiatan yang juga diikuti oleh PT ISA Asia Tenggara ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar perguruan tinggi di Sumatera dengan Asia Tenggara. Para atlet yang meraih prestasi pada ajang PKM ini nantinya akan diikutsertakan pada ajang perlombaan tingkat nasional, baik Pekan Seni dan Olahraga Nasional atau PESONA, serta kejuaraan Olimpiade Agama, Sains dan Riset atau OASE. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN STS Jambi, Bahrul, berharap dengan terlaksananya Pekan Kreativitas Mahasiswa dapat meningkatkan prestasi atlet agar bisa bersaing dalam kejuaraan tingkat nasional. Sementara untuk memberikan kenyamanan kepada para peserta PKM, UIN STS Jambi menugaskan pendamping untuk di masing-masing kontingen. Utamanya adalah sebenarnya menambah atau memperkuat rekognisi penghargaan, karena memang prestasi mahasiswa ini untuk event semakin tinggi eventnya, itu semakin tinggi nilai akreditasinya. Jadi kalau internasional itu memang nilai poin-poin untuk akreditasi itu sangat tinggi. Jadi kita mengambil poin. Yang kedua, kita juga menyelenggarakan ini sebetulnya dalam rangka menindaklanjuti atau memperkuat kerjasama luar negeri. Berdasarkan catatan dari panitia pelaksana kegiatan dari 33 cabang perlombaan, sebanyak 29 cabang lomba yang telah selesai digelar, masih ada 4 lomba yang masih dipertandingkan. Di antaranya panjat dinding, pop solo islami, debat bahasa Arab, dan dai mahasiswa. Para panitia juga telah memantapkan pelaksanaan penutupan PKM ketiga PT KIN Sumatera dan PT ISA Asia Tenggara yang dilaksanakan pada Sabtu malam 29 Juli 2023. Pada malam penutupan akan menampilkan salah satu band terbaik tingkat daerah dan penyanyi di tingkat nasional. Selain itu juga akan menampilkan sang juara tilawatil Quran dan stand up komedi. Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada stakeholder yang telah membantu mensukseskan 2 kegiatan ini. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, guna mengoptimalkan bonus demografi di Indonesia tahun 2030, Kementerian Tenaga Kerja mengembangkan pasar kerja melalui job fair dan pameran UMKM serta aplikasi dunia digital. Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi, yakni penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif. Jika bonus demografi ini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, kondisi ini akan menjadi modal penting untuk membangun daerah menuju 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045. Usai menghadiri acara Job Fair 2023 di SMA 4 Kota Jambi, Kepala Pusat Pasar Kerja Republik Indonesia Muhammad Yusuf mengatakan, Kementerian Tenaga Kerja saat ini sedang mengembangkan pasar kerja Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan bonus demografi diperoleh. Bonus demografi menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia berusia produktif yang melimpah. Besok itu tidak hanya menyajikan lapangan pekerjaan saja, tetapi juga diisi dengan berbagai kegiatan. Ada, tadi saya juga sempat lihat ada pameran UMKM dan juga nanti ada talk show, ya. Dan ada 20 perusahaan dari berbagai lapangan usaha yang ikut pada kegiatan hari ini dengan 1.867 lowongan kerja. Kadis Naker Trans Provinsi Jambi mengatakan, tingkat pengangguran di Provinsi Jambi cukup tinggi. Salah satu upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan mempertemukan antara pencari kerja dengan tempat bekerja. Angkatan kerja 1,8 juta, ya. Dan dalam hubungan kerja itu sekitar 620.000, di luar hubungan kerja yang sektor informal sekitar 1.220.000. Jadi kalau pengangguran dari years to years, ini Pak Kapus, tahun Agustus 2021 itu sekitar 5,09%. Pelaksanaan job fair dan juga pameran UMKM diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Provinsi Jambi. Baron Junaidi Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya ruas Jalan Haji Bakri Kota Sungai Penuh rusak berat.
Saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Rusaknya ruas Jalan Haji Bakri Dusun Baru, Kota Sukapenduh turut mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. Kondisi jalan berlubang juga sering menyebabkan kemacetan bahkan kecelakaan. Ruas Jalan Haji Bakri Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sukapenduh mengalami rusak berat. Hal ini dipicu padatnya kendaraan yang melintas di jalan tersebut, mulai kendaraan roda 2, roda 4, roda 6, serta roda 8. Kerusakan jalan mengakibatkan sering terjadinya kemacetan dan memicu terjadinya kecelakaan. Selain itu, kondisi jalan yang berlubang juga menyebabkan genangan air saat musim hujan, serta debu tebal saat cuaca panas. Salah seorang warga, Agus, mengatakan, selama lebih dari 1 tahun jalan tersebut tak kunjung diperbaiki oleh pihak terkait. Kerusakan di Jalan Haji Bakri ini mungkin perkiraan saya kerusakannya mungkin sekitar 1 tahunan lah. Dampaknya mungkin pas hujan. Kalau hujan air mungkin tergenang. Kalau panas debu mungkin mengganggu pengendara. Warga berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk segera memperbaiki jalan tersebut sehingga tidak menimbulkan korban dan aktivitas lalu lintas kembali normal. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Ngapa panjangnya? Saudara, hampir sepekan lampu lalu lintas atau traffic light di Simpang 4 Jalan Patunas, Kuala Tungkal tak kunjung hidup. Kondisi ini sangat dikeluhkan pada para pengguna jalan, khususnya warga sekitar, di mana selain semraut, padamnya lampu lalu lintas itu juga menyebabkan rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Lampu lalu lintas di Simpang 4 Jalan Patunas tak kunjung hidup. Padamnya lampu lalu lintas yang terjadi sejak sepekan lalu itu membuat para pengguna jalan dan warga sekitar mengeluh. Salah seorang warga, Deriana, mengatakan padamnya lampu tersebut membuat arus lalu lintas semrawut. Tak hanya itu, padamnya lampu lalu lintas itu juga menyebabkan rawan terjadinya kecelakaan. Deriana berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait segera memperbaiki lampu tersebut sehingga lalu lintas di Simpang 4 Patunas kembali normal. Kalau sejak ada lampu merah nih banyak orang kuburan nih. Oh, berapa harinya ada ya kejadiannya? Berapa kali sudah ada yang bayarlah Robos tuh ya. Iya, dia robos kan. Mau cepat lah yang jelaskan, tapi kalau ada lampu merah nih insya Allah ya. Tertib lah Kak ya. Berarti sangat terbantu juga bagi warga Tungkal ya. Siapa nak? Berharaplah memang lampu nih hidup gitu, nah pastilah berharapnya. Dari kemarin udah berapa hari nih tengok kan, ya Allah kapan hidupnya nih? Iya, lama. Lamunian kan sudah seminggu. Oke, siap. Senada dengan Deriana, salah seorang warga sekitar Bahtiar juga berharap adanya perhatian pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memperbaiki lampu lalu lintas. Apa cepat lah? Segera diperbaiki ya. Iya. Hampir seminggu dah tuh kita lihat. Iya. Sangat mengganggu aktivitas juga dah kalau sangat mengganggu dah. Kalau lampu merah ini sudah wajib ada ya. Iya. Sangat mengganggu dah. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya saudara, Anda bergabung bersama kami dalam segmen Liputan Haji 2023. Setelah proses pemulangan jemaah haji kloter reguler selesai, 2.935 orang jemaah haji Provinsi Jambi, termasuk petugas, dipastikan sudah pulang ke daerah masing-masing. 2.935 orang jemaah haji Provinsi Jambi termasuk petugas dipastikan sudah pulang ke daerah masing-masing setelah proses pemulangan jemaah haji kelompok terbang reguler selesai. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zostavia, menjelaskan para jemaah tersebut merupakan jemaah yang tergabung dari kloter 17 hingga 24.
Kloter 17 yang masuk dalam gelombang pertama pemberangkatan jemaah haji asal Indonesia menjadi kloter awal yang tiba di Provinsi Jambi setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji 1444 Hijriah. Kemudian secara bergantian jemaah yang tergabung dalam kloter 18 hingga 24 menyusul tiba dan disambut secara resmi di asrama haji embarkasi haji antar Provinsi Jambi. Zostavia menuturkan hanya tersisa satu kloter jemaah haji yang belum pulang ke Provinsi Jambi, yakni kloter 34 yang merupakan kloter tambahan. Zostavia menjamin proses pemulangan jemaah haji secara umum berlangsung lancar. Seluruh jemaah dalam kondisi baik dan dapat langsung melanjutkan proses pemulangan ke daerahnya masing-masing. Selama proses pemulangan ini, alhamdulillah secara umum berlangsung dengan baik, meskipun masih ada masalah-masalah kesehatan itu biasa. Kemudian dari sampai malam ini jamaah haji Provinsi Jambi yang telah dipulangkan 2.935 orang dan 12 orang wafat. Ada yang wafat di Mekah dan ada yang wafat di Madinah dan telah diurus untuk pemakamannya. Pada penyelenggaraan musim haji tahun 2023, Provinsi Jambi memberangkatkan sebanyak 3.113 orang jemaah ke Tanah Suci dan terbagi dalam 9 kelompok terbang. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Chandrika Divani. Dan saya Omil Hayadi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.